Selamat pagi dan shalom. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 8 September 2022. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman yang akan kita dengarkan bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena sepanjang malam Engkau menjaga kami dalam tidur kami, sehingga pagi ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Terlebih khusus ya Bapa, sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa memahami firman-Mu ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada hari ini renungan harian Toraya kita terambil dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 11. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab memberikan judul mengenai ajaran sesat. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Amin. Firman Tuhan. Ya, judul renungan kita pada hari ini ialah tujuan nasihat adalah kasih, yaitu patuna Pak Kilalai Yamotu Pak Kaboro. Iya, seorang ayah bernama Penya, dia memiliki anak bernama Taling. Dia sangat menyayangi anaknya itu dan dia juga selalu menuruti keinginan anaknya. Bapak Penya berpikir jika dia selalu menuruti keinginan anaknya, maka itu menjadi bukti kasihnya kepada anaknya. Suatu ketika, Taling melakukan kesalahan karena mencuri uang tetangganya. Namun, ayahnya tidak menegurnya karena takut menyakiti anaknya. Akhirnya, anaknya pun bertumbuh menjadi seorang yang gemar mencuri karena tidak pernah dinasihati oleh ayahnya. Ya, kasih selalu dinyatakan Tuhan kepada umat manusia. Untuk itu, sebagai orang yang dikasihi, manusia tentu harus saling mengasihi pula. Kasih itu dapat diwujudkan dengan saling menasihati. Nah, hal ini ditekankan Rasul Paulus kepada Timotius untuk terus berada di Efesus. Mengapa? Karena di Efesus telah banyak muncul pengajaran-pengajaran sesat. Mereka mengajarkan sesuatu yang tidak mereka imani dan hanya dengan perkataan-perkataan sendiri. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk memberi pengajaran yang sesat kepada orang di Efesus pada saat itu. Sehingga banyak orang yang mulai terpengaruh pada pengajaran mereka karena menggunakan hukum Taurat dan mengatasnamakan Tuhan. Timotius kemudian diutus untuk menasihati mereka. Namun, Timotius merasa ragu untuk pergi menasihati mereka. Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa bukti dari kasih yang sungguh ialah saling mengasihi. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dalam hati. Perkataan ini terdapat dalam ayatnya yang kelima. Nah, demikianlah hendaknya kehidupan kita terus memancarkan kasih Allah. Kasih itu bisa dinyatakan dengan saling menasihati ketika ada sesama yang melakukan kesalahan. Jangan biarkan sesama kita terus hidup dalam dosanya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengarkan bersama-sama, yang mengajarkan kami untuk bisa saling menasihati dengan kasih dan mau menegur ketika saudara kami dalam kesalahan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini segala aktivitas kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap proses kehidupan yang Tuhan percayakan dengan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk menjalaninya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus ampuni segala dosa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.